Udara malam menyelimuti kota dengan hawa yang mulai dingin menusuk kulit. Jam di dashboard motor menunjuk pukul 23.47. Lampu-lampu jalan sebagian padam, menyisakan cahaya temaram dari warung kopi dan beberapa toko 24 jam. Raka, seorang driver Gojek berusia 27 tahun, menyandarkan motornya di pinggir minimarket kecil. Matanya lelah, tubuhnya pegal, tapi target harian belum tercapai. Ia membuka aplikasinya untuk terakhir kali malam itu, berharap ada satu order penutup sebelum pulang. Notifikasi masuk. Penjemputan, Jalan Cemara Lama. Tujuan, Jalan Kenangan No. 13. Pembayaran, tunai. Jalan Cemara Lama ya, gumam Raka pelan, agak ragu. Tempat itu dikenal angker, berada dekat kompleks pemakaman tua yang sudah lama tak digunakan. Beberapa driver lain bahkan menolak kalau ada order dari sana, apalagi tengah malam begini. Tapi Raka bukan orang yang percaya begituan. Lagi pula, uang tetap uang. Dengan napas berat, ia menyalakan motor dan mulai bergerak. Jalanan mulai lengang, hanya sesekali dilewati truk-truk besar dan pengendara mabuk. Jalan Cemara Lama bisa dicapai dalam 10 menit. Semakin dekat, suasana semakin sunyi, dan lampu jalan makin jarang. Sesampainya di titik penjemputan, Raka memutar kepala, mencari penumpang. Di sisi kanan jalan yang gelap, seorang wanita berkerudung panjang berdiri sendirian, membelakangi lampu jalan. Wajahnya tertunduk, tak bergerak sedikit pun. Raka merasa tengkuknya dingin seketika. "Gojek ya, Mbak?" tanyanya agak ragu. Wanita itu tak langsung menjawab. Hanya setelah beberapa detik, dia mengangguk pelan dan berkata pelan, "Iya, Mas." Suaranya lirih dan berat, seperti berasal dari lorong sempit. Tanpa banyak bicara, wanita itu naik ke jok belakang. Raka sempat melirik lewat kaca spion, tapi pencahayaan membuat wajahnya sulit terlihat. Ia menelan ludah. "Tujuan ke Jalan Kenanga, ya?" tanyanya. "Ya," jawabannya pendek. Tapi Raka merasa ada sesuatu yang aneh dari nada suara itu. Dia menarik napas panjang, memutar gas, dan motor pun melaju perlahan menuju Jalan Kenanga, jalan yang katanya sudah terbakar dan ditinggalkan sejak 5 tahun lalu. Motor Raka melaju perlahan membelah jalanan sepi. Angin malam menyapu wajahnya, tapi yang membuatnya menggigil bukan hanya udara dingin, melainkan kehadiran di belakangnya yang terasa tidak biasa. Ia melirik kaca spion. Sosok wanita itu duduk diam, kepalanya tertunduk, kerudung panjang menjuntai hingga menutupi sebagian wajahnya. Tidak bersuara, tidak bergerak. Raka berdeham. "Mbak, dingin ya? Maaf kalau anginnya kencang." Tak ada jawaban, hanya hembusan napas lirih, entah dari angin atau dari penumpangnya. Raka kembali fokus ke jalan. Jalan Kenanga bukan jalur biasa, karena sejak kebakaran beberapa tahun lalu, hanya tinggal puing-puing rumah dan bangunan tua yang ditinggalkan. Di antara suara angin dan mesin motor, telinga Raka menangkap suara samar. Seperti suara orang berbisik, tapi tidak dari belakangnya. Suara itu terdengar dari dekat telinganya langsung. "Lurus saja, Mas." Raka kaget. Suara itu pelan, tapi jelas. Seolah tak perlu dibisikkan dari mulut ke telinga. Suaranya bergema di dalam pikirannya. Ia menoleh cepat, tapi tentu tak melihat apa-apa. Jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Ia mencoba bersikap tenang. Iya, Mbak." Keringat dingin mulai membasahi leher meski malam begitu dingin. Tangannya sedikit gemetar saat memegang stang motor. Ia melirik spion lagi. Sosok wanita itu masih duduk di belakangnya. Tapi kali ini, dia mendongak sedikit. Sekilas saja Raka melihatnya, matanya kosong, seperti tak memiliki bola mata, hanya rongga gelap yang dalam. Refleks, Raka menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jok belakang kosong, tapi berat motor tetap terasa. Seolah seseorang masih duduk di sana. Ia mencengkram gas dan mempercepat laju motor, tak peduli lagi dengan arah. Namun saat menoleh ke arah peta di aplikasinya, ia membeku. Peta menunjukkan dia sudah sampai. Tujuan, Jalan Kenangan No. 13. Padahal dia tidak merasa sudah menempuh jauh. Tidak melewati banyak jalan. Di depannya kini berdiri sebuah rumah tua, catnya terkelupas,
jendelanya pecah, dan halaman ditumbuhi ilalang setinggi lutut. Di pagar rumah, plang tua berkarat menggantung miring. Jalan, kenangan No. 13. Raka menatap rumah tua di depannya, hatinya berdebar kencang. Jalan, kenangan nomor 13, alamat tujuan yang tertulis jelas di aplikasi. Tapi yang berdiri di sana hanyalah rumah lapuk dengan jendela pecah dan pagar besi yang nyaris roboh. Tanaman liar menjalar hingga ke pintu depan, dan tak ada satu cahaya pun yang menyala. Ia menoleh pelan ke belakang. Kosong, jok motornya tak berpenumpang. Padahal ia tidak berhenti dimanapun sebelumnya. Tidak ada suara turun, tidak ada gerakan. Tapi jelas terasa, selama perjalanan ada yang duduk di sana. Raka menelan ludah. Mbak, suaranya gemetar. Tiba-tiba, suara pintu pagar berdecit terbuka sendiri. Seakan-akan menyambut. Lampu motornya berkedip sekali, lalu mati. Gelap. Raka panik. Ia menyalakan ulang motor, tapi starter hanya mengeluarkan suara cek-cek-cek pelan. Akhirnya, lampu menyala kembali, tapi samar. Dalam remang-remang itu, Raka melihat sesuatu yang membuatnya nyaris jatuh dari motor. Bayangan wanita berkerudung itu berdiri di depan rumah. Diam, menatapnya. Tapi anehnya, tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda bahwa dia turun dari motor. Lalu wanita itu melambai pelan ke arah Raka. Gerakannya kaku, seperti boneka tua. Lambaiannya pelan, tapi terasa sangat dingin di kulit Raka, seolah udara membeku di sekitarnya. Tiba-tiba, aplikasi Gojek di ponselnya menyala sendiri. Layar terbuka, menunjukkan ulasan penumpang. Terima kasih sudah mengantar saya, Mas. Maaf belum bisa bayar tunai. Doa saya selalu bersama Mas. Rani. Akun tidak aktif. Raka menahan napas. Ia membuka profil penumpang itu. Di bawah nama Rani, tertulis kecil. Akun dinonaktifkan. Pemilik wafat, tanggal 12 Oktober tahun 2017. Raka menatap layar ponselnya, tangannya gemetar hebat. Nama penumpang itu, Rani, wafat 8 tahun lalu. Tapi tadi ia benar-benar memboncengnya, merasa jantungnya hampir copot. Ia memutuskan untuk segera pergi dari tempat terkutuk itu. Namun, saat berbalik dan menatap jalan kembali, jalanan sudah berubah. Bukan lagi jalan sempit menuju kota, kini hanya ada kabut putih pekat membentang, menelan pandangan ke segala arah. Bahkan papan jalan di belakangnya telah menghilang. Dia seperti terjebak dalam dunia lain. Ya Allah, bisiknya pelan, hampir menangis. Tiba-tiba, ada sesuatu menabrak sisi kiri motornya. Raka refleks menoleh dan menyorotkan senter dari ponsel. Sebuah foto terselip di bawah batu kecil, seolah diletakkan di sana untuk dilihat. Ia mengambilnya perlahan. Di foto itu tampak seorang wanita muda berkerudung, tersenyum lembut sambil menggendong anak kecil. Di belakangnya, rumah yang sama, jalan kenangan nomor 13, masih berdiri megah dan cerah. Namun ada yang mengganggu. Wajah anak kecil di foto itu dihitamkan, dan bagian belakang foto tercoret tulisan merah, "Jangan biarkan dia kembali." Raka gemetar. Ia menoleh ke rumah tua. Sekilas, lampu di lantai atas berkedip, padahal jelas rumah itu sudah lama tak dialiri listrik. Dari sela jendela, terlihat siluet wanita berdiri diam, menghadap keluar. Matanya kosong, tangannya memegang sesuatu, seperti tulang kecil. Dan tiba-tiba, tanpa suara, gerbang rumah itu terbuka lebar. Kabut mulai menyelimuti motor Raka, merayap dari arah rumah dan membungkusnya perlahan. Suara langkah terdengar, tapi bukan dari rumah. Dari belakang, Raka tidak berani menoleh. Tapi suara itu makin dekat, dan dekat. "Mas." Suara lembut itu terdengar jelas di belakang telinganya, seolah ada yang membisik langsung dari balik helm. "Mas." Suara itu dingin, lembut tapi menusuk. Raka menahan napas, tubuhnya kaku, keringat membanjiri pelipis. Perlahan, ia melirik kaca spion. Ada wajah di sana, wajah wanita yang sama, berkerudung panjang, pucat, matanya hitam tanpa bola mata, bibirnya tersenyum, tapi aneh, seperti dipaksa. Seketika, suara motor meraung sendiri, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ban berputar, gas tertarik penuh. Tapi Raka tidak menyentuhnya. Motor itu bergerak maju, menuju rumah tua.
Raka berteriak, "Enggak!" Ia lompat dari motor, jatuh terguling ke tanah. Kakinya tergores, tapi dia tak peduli. Dalam ketakutan, ia merangkak menjauh saat motor terus melaju sendiri, masuk ke halaman rumah. Tepat saat motor melewati gerbang, semua lampu rumah menyala terang, padahal tak ada kabel listrik. Pintu rumah terbuka pelan, dan sosok wanita itu muncul. Tapi kali ini, bayangannya bercabang. Ada 2, 3, lalu 5. Semua wanita berkerudung, semua dengan wajah pucat dan mata gelap. Mereka keluar satu persatu. Diam, tidak melangkah, tapi mengambang. Mengelilingi motor Raka yang kini berhenti di depan pintu. Lalu tiba-tiba, motor Raka terbakar. Api muncul begitu saja dari dalam mesinnya, menjalar cepat, melahap motor hingga jadi arang. Tapi yang membuat Raka membeku adalah suara tangis anak kecil yang terdengar dari dalam kobaran api. Tangisan itu lirih, memilukan, seperti minta tolong. Notifikasi masuk lagi di HP-nya. "Mas Raka, terima kasih sudah mengantarkan saya pulang. Tapi saya harus jujur, saya belum sepenuhnya pergi. Ada yang tertinggal, anak saya. Dia masih di sini." Ponsel Raka lalu mati sendiri. Layarnya gelap, tak bisa dinyalakan kembali. Saat menatap ke rumah, semua wanita itu kini menatap ke arahnya. Wajah mereka perlahan berubah menjadi kerangka yang menghitam, dengan senyum lebar tak wajar. Raka menjerit dan pingsan di tempat. Pagi harinya, warga menemukan Raka tergeletak di pinggir jalan Cemara Lama, persis di depan tanah kosong penuh ilalang. Tak ada rumah, tak ada motor, tak ada jejak api. Hanya satu benda yang tersisa di sampingnya. Sebuah foto hangus, bergambar wanita berkerudung dan seorang anak kecil.